dengan kita Roda Auto Kopak Indonesia Dealer. Hari ini kita ada tamu spesial nih dari Web. Ada Mr. Paris nih. Apa kabar bro? Halo, baik. Jadi kita beberapa hari ini bikin janji susah nih karena banyak job nih. Iya nih banyak kuliah ya. Gimana? S2 udah mau selesai. Udah tesis sekarang. Tesis ya. Lagi tesis. Lanjut S3 kayaknya. Amin. Mohon doa dan dananya aja. Siap. Memang kalau gua lihat Bro Paris ini luar biasa sih. Jadi bertahan untuk pendidikannya ya sangat ini sih, maksudnya penuh semangat ya. Yeah. Semangat tuh pasti, itu juga gigi sih ya. Soalnya tinggal di Indonesia kan, Bener. maksudnya di Indonesia nih hitam di atas putih yang berbicara. Oh gitu ya. Gitu. Bener. Jadi emang ijazah yang bicara sih sebenarnya. Tiket utama seorang kan pendidikan. Iya. Itu paling penting sih. Yes. Benar. Benar. Iya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri sih. Iya. Kalau sekarang lagi tren yang investasi bodong itu loh. Nah, padahal mah investasi terbaik tuh dari leher ke atas. Bener. Gitu. Kalau kata motivator. Iya. Tapi kalau gua lihat mereka instan loh, maksudnya umur mereka kan baru 20. Sudah berhasil gitu sih. Iya. Tanggapan lu gimana? Kalau saya sih cepat naik pasti cepat turun ya. Gitu ya. Gitu. Artinya sesuatu yang instan itu Yes. tidak bertahan lama. Iya. Istilahnya. Ya kira kita makan mie aja paling kan setengah jam udah lapar lagi. Iya kan. Karena kalau ada orang-orang bijak ngomong tuh kita harus berproses gitu. Iya, betul. Ya, Betul. jadi kalau kita mau berjalan lama ya artinya harus bersama-sama ya. Yes, Karena kalau benar. berjalan cepat sendirian sih, tapi Iya. endingnya nggak baik. Benar juga. Benar. Oke, jadi ini kita kembali ke podcast kita. Yes. Jadi memang begini, gua memang pertama kali Roda Auto ini mau lahir, yang pertama gua kenal Roadmate memang bro. Iya ya dulu. Ya, jadi ketika itu kan ini perjalanan panjang lah. Iya. Itu dari Om Didi dulu sih. Om Didi. Jadi Iya, aku Om sebut Didi. Om Didi. Halo, Om Didi. Om Tolong nih, lihat. semoga lagi nonton. Om saya itu. Om ya, GAP. GAP. Jadi dulu proyek kita, Kopak ini dulu kita nyusulnya bengkel-bengkel ABC dulu. Kayak Om Didi GAP, Iya. terus HJ Autobox, terus Platinum, Bengkel-bengkel terus gede ya. DJM, pokoknya bengkel-bengkel yang memang dia fokusnya di modifikasi dan modifikasi. Awalnya di situ. Nah. Terus juga awalnya kan kita dulu garapnya Autores bro. Oke. Suatu ketika kita masuk Om Didit, gue dikenalin, gitu kan. Ada inilah istilahnya orang yang kompeten lah di polesan. Gue datangin dan ya akhirnya kan kita ketemu kan, memang cocok juga gitu loh bro. Jadi memang kalau gua buka sedikit lah ya, artinya kenapa ada Roda Auto, kenapa ada CP Roda Jaya ya. Itu sejarahnya kan Kopak ini sebenarnya di Indonesia sudah hampir 20 tahun sih bro. Ini sudah dari tahun 2000-an ya. Kopak itu masuk ke Indonesia dan Kopak ini ada importirnya sih, ya. Jadi ada importir utamanya sih. Ya, gue bisa sebut ada Ekaman Indonesia sebagai importirnya. Artinya produk ini kan dari Jepang ya. Yes. Dari Jepang masuk ke Ekaman, lalu baru ke distributor. Dealer lah ya kita yang jual. Dan gue sendiri ya mantan orang Ekaman juga. Oh. Ya dulunya gue sebagai marketing yang intens lah ya. Dia fokus di produk Kopak ini dan gue memang yang spreading, yang dulu ngembangin produk Kopak ya gue gitu loh. Ekaman juga. Tayo Ekaman ya? Tayo Ekaman. Jadi Ekaman ini kan amplas lah ya. Maksudnya kalau orang bicara amplas ya pasti amplas kan memang luas ya. Iya. Jadi ada beberapa brand yang Ekaman sendiri bikin di Swedia, juga yang kalau Kopak ada Jepang kan. Itu dari Jepang masuk. Dulu ya gua hampir 10 tahun sih ya. Gue dulu kalau kita ya masuknya kita ke end user bro. Ada kayak Autores ya. Dulu pasar kita
yang body repair kayak Honda gitu kan. Honda body repair, kayak Toyota body repair, kita masuk di sana dulu di situ. Oh, maksudnya kalau si Ekamannya lebih ke bisnis to bisnis ya. Terus kita juga ada beberapa agen juga dulunya. Oh. Ya gue juga yang pegang awalnya kan. Ya berjalannya waktu kan gue lihat ada prospek dan ada keterbatasan gitu. Iya, benar. Ada keterbatasan. Dan ada peluang di situ. Iya. Kita nggak bisa mungkin. Iya. Iya. Jadi keterbatasannya ya namanya perusahaan gede lah ya. Itu banyak pejabat-pejabat terkait yang ketika gue punya ide ini ya nggak bisa. Iya. Maksudnya ya gue berjalan apa adanya ya sudah gitu kan. Ya dengan adanya Roda Auto ini maksudnya sebagai wadahnya Kopak Indonesia lah ya bro. Artinya yang pencetus pertama mungkin yang fokus online dan juga aftermarket ini Kopak ini lebih kita istilahnya kita ramu lah, kita godok lebih matang lagi sih bro maksudnya. Dan Roda Auto ini sebagai tokonya lah istilahnya, tokonya Kopak sih. Tapi menurut gue sih benar, soalnya apa maksudnya? Jadi si roda ini menjadi apa ya bisa dibilang, karena kan maksudnya sebelumnya kan dipakai di bengkel-bengkel gede kan. Bahkan gua pun baru tahu mungkin 2-3 tahun ke belakang nih tentang maksudnya yang namanya Kopak, karena selama ini kan hanya orang-orang bengkel-bengkel gede aja yang tahu gitu kan. Dan end user nih merasa mungkin butuh lah gitu sebenarnya Kopak kalau menurut gue pribadi ya gitu. Mungkin dengan adanya roda ini menjadi apa ya, jembatan lah antara Jepang dan Indonesia gitu kan. Jadi maksudnya dari bengkel-bengkel kita pun yang kecil-kecil gitu menengah ke bawah bisa naik kelas lah. Gitu. Dengan pakai produknya yang lebih berkualitas ya. Karena memang gini, kalau kita masuk ke Motores, mereka close bro, tertutup. Jadi bengkel satu dan satu pak nggak bakal ngomong lu pakai apa, yang penting hasilnya bagus, orang nggak tahu gitu. Nah bedanya kalau gue mau merubah itu, semua orang biar tahu proses lah merubah, sedikit merubah proses kerjanya juga kan, sebenarnya di situ. Terus kenapa ada seper roda? Seper roda yang sebagai legalitas kita. Jadi ketika ada toko roda auto, Tokopedia, Shopee, terus kita jual, kita punya legalitas lah, seper roda Jaya, dan ya kita kan perusahaan yang tak pajak kan tentu kita ada. Itu penting lah bro. Kalau saya kan nggak pakai gitu bebas pajak. Oke, jadi sejarah kita sudah bicara tadi, jadi ya misi kita sih finishing solution, jadi solusi untuk finishing lah bro, untuk di situ ya. Ya misinya kita sebagai penyedia amplas descending terlengkap ya, terutama Kopak lah, terus amplas finishing terbaik di kelasnya. Karena ya gua rasa memang yang punya ini baru kita sih bro, maksudnya baru Kopak yang punya teknologi descending sedetail ini gitu loh. Memang yang lain ada sih, yang lain ada, tapi ya mungkin masih karena belum ini ya mungkin ya. Kalau menurut gue sih gini, mungkin untuk saat ini ya yang masuk di Indo dan yang mungkin masih bisa diraih oleh end user itu Kopak. Karena bisa dibilang mungkin banyak ya di luar masih kayak 3M, Nirka gitu-gitu kan, tapi kan itu sulit ya, barang-barang itu sulit didapatkan ya. Benar, kadang ada yang nggak menjangkau ini. Makanya dengan adanya online ini, ini ya Roda Auto yang mudah-mudahan pencetusnya ya. Kita mudah-mudahan jadi pionir ya, makanya gue selalu bilang pionir gitu kan. Karena kita memang menjangkau itu dari seluruh pelosok Indonesia itu lewat online. Benar. Yang gue terapin itu ya kembali adalah online shop. Ya, gue yakin suatu saat nanti orang pasti cuma buka HP bro, maksudnya dia nggak mau repot juga. Di situ kita mencoba itulah, artinya sisi yang kita nggak bisa, ya orang lain nggak bisa masuk, kita ada gitu lah. Jadi di situ sih. Benar. Terus ya ini ada pertanyaan, mengapa kenal webcam gitu? Itu tadi itu berawal dari Om Dikit sih. Jadi GAP ya, Jati Asih nih, Jati Asih. Bekasi lah. Bekasi. Bagus juga loh untuk GAP juga. Mobilnya mobil ekstrim. Dia mah hitungannya ya udah kelas Sultan lah. Kelas Sultan. Kalau saya kan masih kelasan temeh sangu gitu. Tapi bagus juga. Nah sekarang nih siapa itu web gitu? Apa segmennya? Mungkin barangkali pemirsa semua agar pada tahu nih kira-kira
webgate itu sebenarnya apa sih? Apa ya? Segmennya gitu. Jadi webgate ini saya disclaimer dulu ya di sini ya, bahwa webgate ini bisa dibilang bukan hanya sih, 90%-nya itu berkecimpung di bidang policing ya, bukan detailing. Policing ya. Ini luas bro. Kalau masuk ke mana aja kan bisa. Jadi apa yang kami lakukan itu sebenarnya bisa dibilang masih sub dari painting. Sub dari painting ya, maksudnya dengan metode sanding dan metode pemolesannya gitu ya, itu masih sub dari painting itu sendiri. Nah dulu sedikit cerita, webgate itu dulu lahir 2018. Dulunya itu sebenarnya webgate itu cucian motor premium di Bogor. Pertama di Bogor. Nah singkat cerita, ya namanya bisnis baru ya maksudnya. Akhirnya startup. Oh jauh sih, belum startup malah. Dulu ya karena ya manajemennya masih manajemen warung ya, duit setan dimakan jin gitu kan. Omsetnya lumayan gitu kan, tapi nggak tahu aja larinya kemana. Dan pada akhirnya nggak kuat bayar kontrakan gitu kan. Akhirnya memutuskanlah untuk pindah ke rumah gitu. Nah singkat cerita dulu kenalan lah sama Nana. NS Custom lagi nonton nih. NS Custom siap nih gue undang juga. Ketemu lah sama Nana ini, dan akhirnya jalan-jalan akhirnya menemukan lah, maksudnya jalurnya webgate ini ternyata di finishing dari painting gitu ya, finishing dari painting. Karena bisa dibilang juga problematika terbesar dalam dunia body repair itu adalah finishing di paintingnya, gitu. Karena catnya udah bagus-bagus. Iya, bahkan dari bawah lah, mahal nih. Udah bagus. Tahu-tahu molesnya lagi catnya lagi. Ya. Padahal metode dari sanding polisinya memang harus maksimal ya, betul, gitu. Karena memang sesuatu harus menjadi spesialis, bro. Iya, betul banget. Kalau webgate jalannya udah menjadi spesialis itu benar. Yes. Karena kalau orang yang pengen bisa ini, bisa itu, bisa segala macam itu maksudnya kurang bagus. Karena kan ada pepatah juga bilang Jet Li itu takut sama orang yang nggak takut sama orang yang punya 1000 jurus. Tapi satu jurus yang dilakukan berkali-kali. Itu yang mematikan itu. Iya. Betul. Benar-benar. Iya sih. Jadi itu. Terus yang membedakan itu apa, bro? Sama polesan yang lain. Karena gini, gua rasa kalau dibilang webgate itu menjadi subkonnya painting, berarti bisa masuk ke mana aja. Ketika pun nanti Auto 2000 suatu saat melakukan subkon, memanggil webgate juga bisa dong. Boleh, bisa kan menjadi gitu kan. Karena perusahaan Jepang itu memang selama ini sudah begitu, bro. Ketika dia menciptakan misalkan motor nih, kan nggak dibikin dia semua kan, mungkin part ininya di yang lain. Suatu saat webgate berkembang pun, ya kan siapa tahu ada yang mau poles jasanya webgate juga. Gitu kan. Enggak sih, kemarin itu sempat ngobrol lah sama ini baru prinsipalnya dari Glasuri. Mungkin nanti kedepannya bisa kolaborasi lah. Apa ya, lebih ke sharing lah, maksudnya sebenarnya dia balik lagi tadi, problematika terbesar di body repair di Indonesia itu adalah finishingnya. Mungkin kan gini, barang ini bagus, ya kan, tapi kitanya yang nggak tahu cara makainya, kan gitu kan. Nah kebanyakan kayak gitu, makanya kemarin juga ngobrol sama prinsipal Gasut biar apa nih yang cocok sama tipikal orang Indonesia yang kerjanya suka banyak akalnya, gitu kan. Gitu. Ya berarti terus nih yang beda nih bro dari sanding Kovac tuh apa, bro? Nah ini menarik. Sebenarnya jujur maksudnya dalam artian saya sebelum kenal Kovac itu makainya dry juga. Makainya wet sanding. Wet sanding itu ampas yang celup air. Iya, amplas basah gitu kan. Ya itu udah nyoba dari Nikon
3M, Mirka juga pernah gitu kan. Dan terus setelah kenal Kovacs gitu ya, akhirnya tahu nih apa sih dry sanding itu. Dengan ini manfaat yang bener-bener ini nggak endorse ya, tapi manfaat yang bener-bener saya dapat itu adalah efisiensi di waktu. Efisiensi lah ya. Efisiensi waktu ya kita bilang ya. Bukan hasil yang bagus ya kan, bukan harga yang mahal atau gimana, tapi ini kita bermain efisiensi waktu dengan tidak mengurangi lah hasil ya. Ya. Karena tetap maksudnya dalam artian wet sanding itu masih menurut saya ya wet sanding itu metode terbaik sih menurut saya. Karena saya pun sekarang masuk dalam artian ya kita misalnya gini deh, hasil painting nih ada banyak kan, maksudnya pengen kita kulit jeruk pengen dibikin flat gitu kan. Nah kalau pengen bener-bener flat itu tetap saya sampai sekarang misalnya customer nih maunya dibikin flat nih, wet sanding ya, kita tetap dasarnya wet sanding, baru abis itu kita main dry sanding buat ngalusin gitu. Tapi mayoritas sekarang sih pengennya OM ya, orang-orang ya, karena mungkin udah bukan zamannya lagi flat gitu kan. Jadi kan depannya soft pen sekarang ya, dan soft pen juga, dan kebetulan udah nggak pernah ngerjain soft pen. Iya gitu. Jadi yang memang yang membedakan Kovacs ada beberapa tipe juga. Kita Kovacs bukannya nggak punya wet sanding ya, ini kan juga Kovacs juga punya amplas wet sandingnya. Terus yang membedakan salah satunya lagi, kalau amplas di luar sana bro, kan masih banyak paper begini nih. Walaupun dibilangnya film, tapi kan masih kayak gini kan maksudnya kan. Beda lah, maksudnya ya gue memperkenalkan aja lah. Ya Kovacs ini sudah, kalau untuk finishing ini memang sudah lebih berbeda lah. Bentuknya kan juga bisa digini-gini, masih bisa buat amplas lagi gitu kan. Bisa. Itulah yang mungkin salah satu yang membedakan juga. Membuat efisiensinya karena dari jenis bahannya udah sekelas lebih sih. Dan dia bisa, ya mungkin belum tahu juga, mungkin saya juga belum tahu ya di luaran sana ada yang lain lagi. Tapi untuk saat ini ya yang masih yang terbaik ya Kovacs gitu. Ada kesulitan apa sih bro untuk ditemui dalam proses polishing ya? Nah, ini menarik nih. Nah kan tadi balik lagi ya, problematika terbesar ya, finishing ya. Dan banyaklah. Jadi gini loh, dalam polishing itu bisa kita bilang dari keseluruhan proses painting bisa dibilang mungkin maksimal hanya menyumbang 30%. Sisanya itu ya dari bawah, dari bare metalnya lah, ya kan, dari base coatnya, mungkin dari primernya dan dari vernisnya. Nah itu banyak lah, kalau mau di breakdown tuh banyak banget sebenarnya. Nah cuma kan yang saya kuasai dan yang saya bisa rubah itu hanya di clear coat, di vernis gitu kan. Nah kebanyakan sebenarnya permasalahan utamanya itu tekstur yang nggak seragam, ya kan? Yang membuat poles itu jadi sedikit lebih rumit karena dari proses pengamplasan yang tadi ya, gitu kan? Karena yang namanya lekukan itu pasti lebih flat ketimbang yang namanya cekungan. Nah biasanya di cekungan itu dia ngantong lah bahasanya kalau saya itu. Jadi terlalu tebel lah kulit jeruknya, meskipun udah diamplas ya, itu tetap masih ada itu sih. Maksudnya kulit jeruk lah ya? Kulit jeruk. Sama kedua adalah vernis yang belum bercuring maksimal, kita dipaksa gitu kan, biasanya dari waktu memang ya. Kalau dia nggak tripod jadinya itu masalahnya itu ya. Iya, biasanya ngedrop sih. Memang baru-baru jadi bagus, nanti jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngedrop. Ngedrop lagi ya. Itu karena vernis yang belum. Vernis bener, kan dia gerak kan. Vernis itu masih gerak. Ini salah satu ini juga nih buat teman-teman detailing ya, yang boleh lipat juga yang kerjaannya moles, tukang polesnya pun ya harus hati-hati. Yang melihat pertama tekstur ya, terus kondisi panel kondisi clear coatnya udah kering apa belum gitu kan. Jangan, artinya kadang ada beberapa tukang poles yang kalau body repair ya, kan body repair pun macam-macam bro. Ada yang auto rest, ada yang
pinggir jalan, ada yang paginya masuk sore harus keluar. Nah ini kan ekstrim ini. Ada juga yang sedikit lebih inilah, maksudnya polesannya lebih detail juga ada gitu loh. Karena beda-beda, jadi beda apa namanya, tekstur pernis juga, perlakuan untuk polesnya juga akan berbeda. Beda. Terus tadi ini ada yang metode sanding yang direkomendasikan, berarti ya masih ini ya. Coba. Nah gini, jadi kalau misalkan kita mau lebih ke arah flatness, saya rekomendasikan untuk wet sanding dulu. Dengan menggunakan blok mika. Ya, itu yang harus digaris bawahi ya. Blok mika, ya. Nah, bloknya blok mika. Nah, kalau untuk kita bicara efisiensi waktu, ini saya rekomendasikan untuk dry sanding. Ya, entah Kovac atau yang lain ya. Gitu. Kalau di sini ya berarti harus belinya Kovac. Ya. Kayak ini saya ngasih perbandingan ya, dulu zaman masih main wet dengan masih main dry. Ini dengan posisi saya ngerjain sendiri gitu ya. Kalau untuk wet kurang lebih saya itu menghabiskan waktu proses pengerjaan itu minimal 1 minggu. 1 unit. Iya, 1 unit. Itu mulai dari sanding awal sampai mulai selesai. Yes. 1 minggu. 1 minggu. Oke. Sekarang saya bisa mangkas sampai 3 hari. Wah, tuh dengerin tuh. 3 hari. Pemirsa, jadi poles dengan dry sanding kalau yang cepatnya ya bisa kepangkas 3 hari loh. Ini polesan ekstrim ya bro. Maksudnya yang ya bukan yang sehari masuk langsung keluar sore ya. Ini dengan tidak mengenyampingkan hasil ya. Iya benar. Tidak mengenyampingkan hasil. Dan kalau saya dibantu, ini kemarin udah saya praktekin sih. Itu saya berdua lah sama temen. Itu dari raw, maksudnya dari amplas, enggak maksudnya dari amplas sampai selesai itu sampai finishing, di luar bersihin ini ya debu-debu kompon ya. Itu 18 jam. Oh gitu. Kurang dari 1 hari. Itu manual sanding bro? Manual sanding. Lu pakai mesin orbital loh. Lu kalau mesin orbitalnya gua udah ada teknologi yang mumpuni, nanti tunggu di roda auto ya. Pasti lebih cepat lagi tuh. Nunggu itu manual loh. Manual ya. Manual. Mulai kita lagi develop mesin yang memang kita punya ada beberapa airtool. Ya ini kalau poles-polesan yang sehari harus selesai tuh bisa bro. Bisa banget ya kan. Bisa banget. Apalagi yang biasanya orang di body repair itu poles bisa 2 hari ya, bisa kepangkas banget gitu. Di luar tadi ya, di luar nunggu si cat penis kering ya. Bener. Gitu. Karena kalau kita bicara wet ini kan memang detailing subpainting polishing yang memang spesialis. Ini beda dengan yang lain lah ya. Artinya dari hasil dan ini juga bisa cek aja di Instagramnya ya bro. Instagramnya nggak pernah ngepost sih kalau mau lihat di highlight story sih. Siap. Posting tuh terakhir saya 2020 apa ya? 2020. Siap. Terus ini hasil maksimal ya itulah ya. Tipsnya apa nih? Kalau tips sebenarnya gini, pertama ini yang udah pasti ya. Apa sih namanya? Pernis harus benar-benar kering maksimal. Pertama kering maksimal tuh. Ya. Itu kering maksimal. Itu ini udah pertama ya, itu requirement pertama banget. Gitu kan. Yang kedua, proses pengamplasan. Pengamplasan harus maksimal juga. Maksimal. Nah, kebanyakan yang kurang itu adalah pertama contoh, misalkan kebanyakan itu kita pakai amplas 1200 sampai 3000, ya kan. Kebanyakan mereka dari step ke step itu kurang, misalkan 1200 nggak mati sama 2000 ya. 2000 nggak mati sama 3000. Akhirnya sisa scratchnya masih ada. Sisa scratch yang step-step sebelumnya itu masih dalam. Ngilanginnya susah ya bro? Iya, ngilanginnya susah, terus dipaksa lah. Dia dipoles terus panas terus bisa kalau nggak repot ya ngedrop. Botak ya? Iya, kalau nggak botak. Itu kebanyakan di situ stepnya salah ya. Step amplas. Iya, itu requirement kedua. Requirement ketiga adalah gunakan kompon yang kalau saya sih yang biasa saya pakai itu saya cuma 2 step dalam proses polishing. Cutting finishing. Yes, kita hanya pakai 2 step. Yang pertama adalah ngating, itu istilahnya kalau saya bongkar amplasan. Yang kedua
adalah polishing. Istilah saya adalah matengin. Yes. Nah, di proses compounding ini itu yang namanya bisa kita bilang yang namanya apa sih? Sanding mark harus bener-bener hilang. Harus bener-bener hilang ya kita ngomong ya. Itu harus bener-bener hilang karena di proses polishing ini kita hanya menghilangkan makromaring ya dan swirl mark. Gitu. Kebanyakan orang di situ sandingannya belum dihabisin, sudah di finishing. Yes, begitu. Kinclong dong bro. Yeah. Tapi dasarnya masih ada orbit, sisa scratch. Yes, itu. Karena ada kompon-kompon yang nyisa. nipu loh. Jadi ketika dipoles nih, wah cepet ya kinclong. Tapi dicuci, setelah dicuci, waduh, dibalik lagi. Karena ya itu, dia hanya kinclongnya. Sebenarnya dasarnya harus bagus juga. Nah, kalau saya yang saya pakai nih mungkin bisa jadi tips buat teman-teman adalah di saat proses compounding, proses cutting gitu ya. Kalau kita mau ngelihat ini udah matang, maksudnya dalam artian ini udah benar, kita tuh udah benar atau belum sih setelah proses itu dicuci. Ya. Kalau bisa pakai sabun. Nah, itu kualitas kompon bicara ya. Yes. Kualitas kompon, kualitas nyending, kualitas pengerjaan, polishing itu kelihatan semua. Gitu. Kita ini dengan goal yang pengen hasil maksimal ya. Kalau goalnya cuma pengen sukses ya itu mah terserah gitu loh. Itu. Oke, udah pada denger ya pemirsa. Ini nanti setelah ini kita akan ada sedikit demo nih dari demo ya. Demo sedikit lah dari web ini biar teman-teman bisa melihat ya. Versi webguide. Dan maksudnya dengan hasil yang emang pengen saya mau. Itu balik lagi ya. Siap. Disclaimer tuh. Ini kalau biasanya saya juga pakai ada dua nih ya, interface yang keras MOAS sama yang lembut. Yang keras ini biasanya saya pakai di 1200 gitu kan. Buat apa? Buat pertama sih kalau ngincer flat nih itu kalau bisa sih pakai interface yang buatan saya sendiri ya. Karena pas itu sempat ngulik tuh gimana caranya biar bisa flat, tapi tetap juga sih nggak bakal bisa flat. Nah kalau cara yang saya pakai yang saya apa sih namanya aplikasikan itu terserah kita mau, kalau nggak plus X itu terserah. Adalah orang yang muter gitu kan, ngikutin dari gerakan si mesin sender orbital gitu kan. Tapi kalau saya itu makanya plus atau X. Jadi di satu ini itu 4 kali gesekan. Tuh 2, 3, 4 turun lagi. Udah dilap, dipes. Pemirsa kita harus perhatikan dengan baik. Lihat benar-benar ya prosesnya. Ini saya nih. Ini metodenya webguide ini seperti ini. Nah kalau saya sih biasa diajarin gitu. Kenapa? Karena kalau botak juga tukang catnya ada di sebelah. Siap. Gitu ya. Ini lembek amat. Ini peresnya apa ya? Ini kayaknya softpen ya bro. Softpen ya. Tuh. Kalau saya gitu ya. Atau mau di X tergantung dari kontur. Misalkan ya mau gini. Kalau ketemu misal kapasin bro, itu harus ini dong rapat lah. Iya harus rapat. Makanya kenapa saya bilang ya terserah mau gini atau gini. Kita 4 kali ketukan, turunnya setengah pet aja. Oke. Nggak kalau satu pet kan segini nih, kita turunnya setengah pet. Jadi rapat. Gitu. Orang untuk peracet juga bro. Ya. Peracet jalan-jalan nanti catnya jadi betul. Aduh juga. Ini sama pemirsa, jadi gerakan daripada pet itu harus diperhatikan. Terus juga perpindahannya juga jalannya jangan terlalu jauh tuh. Yang penting kalau saya itu ada silang. Kalau saya ya. Siap. Itu. Terus kalau udah nih udah 12. Ini 1200 coba di zoom kan, coba di zoom dulu. Sebenarnya ini bisa dilihat teman-teman ya. Udah nggak ada kulit jeruknya. Hasil itu kulit jeruknya udah nggak ini. Ini kalau dipoles nih mungkin cepet ini udah kelihatan tuh ya. Dibandingkan yang ini nih, coba di sini nih.
Nah ini kan beda nih. Ini pokoknya lebih sandingannya juga beda lah. Ini Beda. lanjut ke 2000 ya bro? 2000. Cuma kalau saya lebih suka 2000 sama 3000-nya itu pakai yang bekas. Ampas bekas karena Yes. sandingannya dia sekarang sudah Berkurang. jadi halus ya. Yes. Dan untuk kasarnya secara kasat mata lebih mudah dilihat perbedaannya. Oh ini udah sebenarnya kita udah belum sih ngamplasnya gitu loh. Oke. Itu ya tetap sama. Siap. 4 ketukan ya. Sama satu lagi, kalau bisa sering-sering dilap. Iya benar. Ini tuh Karena sering-sering dilap. agar debunya nggak ini ya. Ya. Gitu ya. Karena ada kemungkinan juga keisi kan Oh, pori-pori ini sama debu. Tuh, sebenarnya udah kelihatan sih bedanya dari yang tadi ya. Cara mudahnya lagi sebenarnya pakai lampu. Ini semakin jelas panelnya, refleksinya, berarti kita udah. Tinggal kita finishingnya aja. Dan saya lebih milih capek di ngamplas daripada capek di poles. Ini apa nggak dipoles aja sebentar bro? Dikit. Yang orang lihat ini nggak poles loh. Boleh. Ya ada bedanya nih. Kita yang biasanya Dipet. ditutup ke sini nih. Ya, Ada sebenarnya sama aja ya. sama aja sih. Kalau saya lebih suka di sini karena apa? Pet nggak cepet kotor. Yang nggak sayang kompon. Benar. Kompon mah dia. Ya. Lihat ini pemirsa. Closing nih kita nih setelah tadi beberapa kita bahas terus ada sedikit demo juga. Ini si bro dulu nih, satu kata buat kompak atau enggak? Kalau di ini ya langsung orientasinya terhadap cuan. Cuan Ya karena fast in fast out. Lebih cepat selesai, lebih cepat cairnya juga kan. Gitu. Kalau untuk web sih gue rasa ada pertama tetap semangat, Ya, itu pasti. ya harus. Terus inovasi bro. Ya. Terus yang ketiga adalah kolaborasi. Iya. Tiga itu yang harus. Nah, ini adalah sih maksudnya mungkin ya sebagian orang tuh masih berkutat dalam yang namanya kompetisi Isi ya. ya. Yang dimana mereka memajukan diri masing-masing gitu kan, sedangkan memajukan bengkelnya lah, bengkelnya masing-masing. Sedangkan kalau saya punya pemikiran adalah kita itu yang harus kita majukan adalah industrinya, Benar. baik itu industri body repairnya, industri otomotifnya itu ya. Dan itu nggak bisa 1-2 orang, harus kita semua sama-sama Artinya bareng-bareng. membangun lah ya. yes, bareng-bareng tuh membangun gitu. Karena kan ya selama ini, dan ini mungkin hampir semua bengkel ya yang merasakan ya, adalah customer adalah raja, ditawar dikit akhirnya dikasih, Benar. kanan kiri perang harga begitu kan. Jadi yang mati ya bengkelnya sendiri, terutama para pekerjanya ya, Benar. yang harusnya menjadi concern. Ya kita harus
menyejahterakan karyawan-karyawan gitu kan, dan itu dapatnya dari customer. Makanya kalau saya sih memegang prinsip bahwa nggak selamanya customer itu raja gitu. Jadi ini ada kesimpulannya, berarti kita harus membangun industrinya, industri body repair dan detailing, agar semakin banyak orang itu kita undang datang untuk memperbagus mobilnya, itu pertama ya. Terus kalau bisa harga juga sebenarnya harus ada standarisasi market bro. Jadi jangan ada yang wah bengkel itu cuma segini, cuma segini gitu. Apa kasarnya harga eceran terendah lah ya. Eceran terendah. Harus ada standar sih, emang standar harga terendahnya di Polres itu berapa. Karena pemirsa harus tahu ya, customer ada beberapa yang pinter, ada beberapa yang awam bro. Karena ketika masuk ke polesan detailing body repair, pikirannya aja gini, masuk bengkel, masuk detailing, awalnya jelek, keluar jadi kinclong gitu aja sih bro. Dan ini yang harus digarisbawahi, terutama yang di bidang detailing ya, detailing dan perpolesan mobil harian ya, ini saya bilang ya. Kita itu cuma tukang poles kan, bukan tukang sulap. Ya kalau mau hilang ya tukang cat gitu. Artinya poles itu bukan, saya garis bawahi, bukan memperbaiki yang penyok, yang baret dalam ya, apalagi cekungan sampai dalam. Pemirsa jangan sampai menuntut banyak untuk polesannya, kecuali masuknya body repair. Baru tuh pasti dari dijempul, di preparation lagi ya. Gitu. Kalau polesan ya dia ya ada maksimumnya. Ketika baretnya terlalu dalam ya disamarkan lah istilahnya ya, maksudnya biar bisa lebih bagus, tapi dihilangkan nggak bisa. Gitu. Ada batasan-batasan lah kalau dalam polisi. Gitu. Terus jangan lupa nih untuk follow IG-nya Webguide. Kok ya bro, nanti di bawah nih ada nih, nanti ada di bawah nih, nanti tunggu aja di YouTube-nya. Terus juga jangan lupa Kompak Indonesia dealernya di ini juga. Jadi kita kolaborasi kan. Webguide juga kita sebagai reseller ya bro. Jadi bukan hanya pemakai amplasnya, tapi Webguide ini adalah reseller kita. Ada beberapa teman-teman yang mungkin lebih dekatnya sama Webguide, silakan bisa order gitu kan. Karena Webguide adalah reseller kita ya, reseller, dan Roda Auto adalah dealernya di Indonesia. Oke, jadi setelah karena Webguide sudah kesini, ini kita ada. Makasih banget ya. Waduh, apa nih kitnya? Ini. Waduh. Ada paket profesional kit. Sekalian launching juga bro. Jadi teman-teman di luar sana yang mau mendapatkan ini sudah ada di sini. Jadi paket professional kit, isinya ada asilek pad ya. Jadi ada tole blok, terus ada amplas asileknya juga lengkap grid nih. Dari 1.200, 2.000, 3.000, ada tolekat juga. Tolekatnya ada 1.500 dan 3.000. Pokoknya ini udah siap poles lah. Ini mungkin bisa dibilang nih starter kit ya. Starter kit, benar. Kalau di ini tuh paket ngebul. Paket ngebul. Di kit ya, paket ngebul nih. Ini udah. Bahwa ini sudah bisa moles. Nanti tinggal diimprove aja bro. Padnya lu mau dikerasin atau mau apa pakai ini bisa. Tergantung gimana kondisinya ya. Tapi kalau yang nggak terlalu detail banget sih ya cukup pakai ini bro. Cukup. Wah, terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Ini dulu. Semakin maju. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di podcast kita yang akan datang. Pokoknya pantengin terus Roda Auto. Terima kasih untuk Webguide yang sudah hadir. Semuanya. Semoga lebih baik di kemudian. Amin. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.